balik lagi sama aku, Mariana. Di segmen Ada Info Apa Nih, kita akan membahas tentang new normal. Tapi, aku nggak sendiri karena aku ditemenin sama teman-temanku. Kalian tahu nggak sih tentang new normal? Iya tahu. Tahu. Tahu dong. Tahu dong pastinya. Tentu tahu. Ya, saya tahu. New normal itu apa sih? New normal adalah di mana warga telah melakukan kegiatannya seperti biasa, namun sesuai dengan aturan yang berlaku dan protokol kesehatan. Menurut saya, new normal merupakan suatu langkah percepatan penanganan COVID-19 yang diterapkan oleh pemerintah di bidang kesehatan, ekonomi, dan sosial untuk wilayah-wilayah tertentu di mana dilihat kesiapannya berdasarkan hasil riset epidemiologis wilayah terkait. Apa sih pendapatmu tentang new normal? Kalau aku pribadi sih setuju banget ya, karena kayak COVID ini sebenarnya yang paling dirugikan itu dalam hal sosial ekonomi gitu loh. Kayak orang cari duit susah, PHK di mana-mana. Kalau orang udah cari duit susah, udah PHK, dia nggak tahu mau kemana lagi kan. Kalau nggak menghalalkan segala cara, dan itu akan meningkatkan kejahatan yang ada di masyarakat gitu loh. Itu juga akan menjadi masalah baru. Dan misal kalian dalam ekonomi yang kuat sih, menurutku nggak masalah misal dibatasin atau kalian di rumah aja sih nggak masalah. Tapi kalau misalnya ekonomi kalian merasa nggak kuat atau misal lemah gitu, kalian cari duit harus keluar kan. Dan misal dibatasin kan itu akan mempengaruhi pendapatan mereka. Apalagi walaupun ada COVID, mereka kan akan tetap kudu hidup terus gitu kan, makan harus tiap hari, yaitu misal dia nggak kerja nggak dapat duit, dia makan dari mana gitu. Kalau kita mengharapkan bantuan, ya bantuan dari siapa? Oke, menurut gue tentang new normal yaitu ketika kita bisa hidup lagi di tengah pandemi, baik dari aspek kesehatan, aspek pendidikan, sosial, ekonomi, semua kita mulai dari sini gitu. New normal, mau nggak mau, suka nggak suka, itu harus dilaksanain atau diterapin untuk mengurangi dampak penyebaran COVID-19 dengan cara menerapkan kebiasaan hidup bersih atau sehat dan juga menjaga jarak aman atau physical distancing. Menurut saya simpel aja sih, kita nggak tahu nih untuk gelombang kedua yang dihasilkan virus COVID-19 ini. Jadi menurut saya ya kita harus mengikuti protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah, seperti menggunakan masker, menggunakan hand sanitizer, dan juga menjaga jarak ketika kita keluar dari rumah. Seperti itu. Menurut saya, new normal emang mau tidak mau untuk diberlakukan karena untuk memperbaiki keadaan di bidang ekonomi dan sosial akibat dari COVID. Menurut saya setuju mengenai penerapan new normal. Hal ini dikarenakan roda perekonomian sebagai tonggak kehidupan harus senantiasa dijalankan. Dan saya mengamini bahwa langkah yang ditempuh oleh pemerintah merupakan langkah yang sangat solutif untuk menyelesaikan masalah-masalah terkait. Pendapat saya tentang new normal, saya setuju sih, asalkan pemerintah konsisten dalam mempersiapkan new normal dan tentunya juga mengedukasi masyarakat supaya new normal ini dapat berjalan dengan baik, dan tentunya hal ini dipersiapkan sedini mungkin. Kira-kira apa aja nih yang kalian siapin buat new normal? Yang saya siapkan untuk new normal tentunya PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat, baik secara pribadi maupun di lingkungan sekitar kita. Terutama untuk pribadi yaitu sering-sering untuk mencuci tangan, membawa hand sanitizer, memakai masker, dan memakan makanan yang sehat dan bergizi untuk imun kita supaya tetap sehat, dan tentunya berolahraga pasti untuk membangun daya tahan tubuh kita jadi lebih baik. Untuk menghadapi new normal, saya membagi ke dalam dua aspek. Aspek yang pertama adalah aspek internal, aspek yang kedua adalah aspek eksternal. Untuk aspek internal yang pertama adalah dengan senantiasa menjaga daya tahan tubuh dengan memakan makanan yang sehat dan bergizi,
menjaga pola tidur, dan serta melakukan olahraga secara teratur. Dan yang kedua adalah senantiasa berdoa dan memohon pertolongan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lalu untuk aspek eksternal, ketika saya sedang melakukan kegiatan di luar rumah, saya senantiasa menggunakan masker dan membawa hand sanitizer, membawa tisu basah, alat makan sendiri, serta kebutuhan-kebutuhan additional yang saya rasa perlu untuk dibawa. Kalau aku sih pastinya itu sesuai dengan protokol kesehatan ya, seperti hand sanitizer, masker, kemana-mana harus pakai masker, walaupun dekat atau jauh pokoknya tetap pakai masker, tetap bawa hand sanitizer, terus rajin cuci tangan, kalau bisa mah bawa sabun cuci tangan dari rumah sendiri kayak gitu. Pokoknya jaga kebersihan lah, misal keluar ke tempat rame kayak gitu ya, pokoknya jaga jarak, social distancing tuh harus tetap diterapkan gitu. Menurutku itu sih masker itu wajib banget ya kalau keluar, terus habis itu hand sanitizer, terus mungkin lebih ke mungkin masker cadangan mungkin. Kalau kadang kan aku tipikalnya orang pelupa ya, terus kalau tas aku harus ada masker 2 gitu buat cadangan gitu sih. Yang saya persiapkan untuk new normal adalah saya mengikuti aturan dan protokol kesehatan dengan keluar rumah menggunakan masker, menggunakan hand sanitizer, habis keluar rumah cuci tangan, ganti baju, menjaga jarak 1 meter dengan orang-orang di luaran sana, dan tidak berjabat tangan. Oke, yang gue siapin buat new normal yaitu yang pertama ada masker scuba, dan yang kedua ada hand sanitizer. Yang udah saya siapin untuk menyambut new normal adalah starter kit pribadi berupa masker, hand sanitizer, sabun cuci tangan, tisu basah, membawa peralatan makan sendiri atau minum sendiri, terus kemudian bawa helm juga kalau naik ojol. Lalu, siapkah kalian untuk new normal? Siap dong. Siap untuk new normal, namun kita semua harus bekerja sama mengikuti aturan dan protokol kesehatan. Kalau ditanya siap gak siap, jawabannya adalah siap, tapi tetap dengan protokol kesehatan tentunya. Saya pribadi siap gak siap, harus siap untuk melaksanakan new normal di Indonesia. Tentu siap, tapi dengan catatan bahwa kita senantiasa melaksanakan protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Siap nggak siap emang kita kudu siap gitu loh. Memang sebuah keputusan itu pasti ada pro dan ada kontra, ada sisi positif dan ada sisi negatifnya. Jadi nggak bisa misalnya kita lurus itu melulu tentang positif, kan nggak bisa, dan keputusan pasti itu menjadi yang terbaik gitu loh. Nah, happy people, itu tadi sharing session aku sama teman-temanku tentang new normal. Jadi buat kalian semua harus siap ya buat new normal, tapi jangan lupa sesuai anjuran protokol kesehatan dari pemerintah. So, see you in the next time.